ada caption punya pacar yang rajin ke masjid. Nah, punya pacar rajin ke masjid, mungkin pacarnya ngajinya di Wahabi ya. Karena model pacaran yang rajin ke masjid ini itu karakter Wahabi. Ini perempuan ini kenapa ya sahabatku semua? Setiap kontennya teman-teman kebanyakan menjelek-jelekan orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi. Sejak kapan? Sejak kapan Islam ataupun orang-orang yang dia tuduh sebagai Wahabi ini menghalalkan pacaran? Dia katakan, karakter orang Wahabi ini rajin ke masjid. Ya, betul. Sholat 5 waktunya bagi yang laki-laki itu wajib di masjid. Tapi sejak kapan? Sejak kapan orang-orang Wahabi atau orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi ini menghalalkan pacaran? Pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Perzinahan. Sama dengan Betul. zina. Keluar berdua ke bioskop dingin-dingin, jalan malam-malam berdua gitu kan. Terus kemudian tidak terjadi apa-apa. Gimana caranya? Dengan wanginya, dengan cantiknya, dengan gagahnya. Yang lucu nih orang tuanya. Pamitnya om, ya silahkan. Silahkan apa? Silahkan zinai anak saya. Lah iya. Laki-laki datang terus jemput. Sama-sama. Pulang jam 12 malam. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Nggak boleh. Haram. Perbuatan mereka apa? Itu berarti bapak ibu juga tanggung. Haram. Gitu kan? Nggak boleh sama sekali. Haram. Semua tujuannya ke zina. Maka istighfar dulu. Silakan pacaran sampai capek setelah nikah. Setelah nikah. Hamil 2 kali 3 kali nggak apa-apa. Jadi nggak ada istilahnya pacaran di dalam agama kita Islam, sahabatku semua. Apalagi dituduhkan kepada orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi, kepada manhaj salaf. Ini perempuan ini kenapa, sahabatku semua? Nggak jelas. Dari kemarin, teman-teman. Dari kemarin, dia selalu membahas Wahabi dan menjelek-jelekan orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi. Korupsi. Terjadi korupsi di pemerintahan kita. Tertangkap pelakunya. Dihukum 6,5 tahun. Yang disalahkan Wahabi. Jadi jelas ya sahabatku semua, di dalam ajaran Islam, apalagi dituduhkan kepada orang-orang yang dia sebutkan sebagai Wahabi tadi, tidak memperbolehkan pacaran. Jadi tuduhan dari perempuan tadi itu adalah fitnah, teman-teman. Tetapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana ajaran sebelah. Seperti ajaran dari Gus Miftah ini. Coba kita dengarkan. Sepat ikan teri, lo berempat gue sendiri. Jadi teman-teman, ini disenandungkan nyanyi oleh seorang Habib, teman-teman. Ngakunya sih sebagai seorang Habib. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Ini apa maksudnya sahabatku semua? Kalau cinta tidak direstui, dedek bayi jadi solusi. Ini ajaran sebelah nih teman-teman. Bukan ajaran Wahabi ataupun orang-orang yang dituduhkan sebagai Wahabi. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah, haram hukumnya berpacaran. Tapi kalau ajaran sebelah, ajaran Gus Miftah, kalau cinta tidak direstui oleh orang tuanya, maka dedek bayi adalah solusi. Itu apa maksudnya coba? Gus Miftah memperbolehkan pacaran, diperbolehkan saling jatuh cinta pacaran. Tetapi kalau cintanya tidak direstui oleh orang tuanya, maka dedek bayi jadi solusi. Paham kan kalian apa maksudnya? Dia menghalalkan perzinahan. Ustadz nih, seorang ustadz. Terjadi perzinahan di luar nikah. Kalau sudah hamil, sudah melahirkan anak, maka mau tidak mau orang tuanya akan merestui. Ini ajaran apa? Ajaran apa? Dari kemarin sahabatku semua, saya temukan video perempuan ini selalu menjelek-jelekan orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi. Di saat terjadi kezoliman di negeri ini, Wahabi nggak pernah peduli. Tetapi Wahabi itu selalu peduli kalau ada orang yang tahlilan. Kalau ada orang tahlilan, mulai ribut, mulai rusuh, menyerang dengan kata-kata bid'ah. Kalau ada wanita muncul seperti saya, muncul di medsos menunjukkan wajah, mulai ribut gitu. Tetapi ketika ada koruptor yang korupsi sebesar 300 triliun dijatuhi hukuman hanya 6,5 tahun, Wahabi nggak pernah peduli. Wahabi justru lebih peduli dengan ngurusin muka wanita, yang padahal muka wanita itu bukan aurat.
Wahabi itu lebih peduli dengan urusan perintilan, tahlilan, seperti itu. Begitu ya karakternya Wahabi. Wahabi itu tidak peduli dengan kasus korupsi, hanya ngurus wajah perempuan saja. Subhanallah, karakternya Wahabi itu sering sholat 5 waktu ke masjid, tapi pacaran jalan terus. Macam-macam, teman-teman. Macam-macam tuduhan dari perempuan ini, sahabatku semua. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Bagaimana tanggapan Wahabi tentang kebijakan pemerintah yang memberikan izin ekspor pasir laut? Dia bikin video bagaimana tanggapan kelompok Wahabi terkait kebijakan pemerintah yang membuka kembali izin ekspor pasir laut. Ketawa saya, teman-teman. Ketawa saya membacanya. Yang setelah 20 tahun dilarang, kini kebijakan rezim Jokowi itu membuka kembali izin untuk ekspor pasir laut. Bagaimana tanggapan kelompok Wahabi? Tulis dong di kolom komentar para Wahabi. Jadi sekarang orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi ini disuruh mengurus ekspor-impor, kebijakan pemerintah. Wahabi bersuara nggak ya? Sekarang kan rame-rame. Apalagi? Ada seorang dokter yang dilarang memakai hijab. Akhirnya dokter itu memilih untuk memilih untuk keluar dari rumah sakit itu. Sekarang pertanyaannya, para Wahabi itu peduli nggak dengan permasalahan ini? Ada seorang dokter yang tidak boleh memakai hijab. Wahabi masih mingkem nggak gitu? Biasanya sih komentar Wahabi taat pemimpin, taat ulil amri. Di mana Wahabi? Masih peduli nggak dengan permasalahan seperti ini? Nggak, pasti nggak peduli. Pasti kerjaannya masih sedang sholat. Jadi perempuan ini, teman-teman, Masya Allah ya sahabatku semua. Saya cek di akun TikToknya. Jadi video-video ini, teman-teman, saya dapatkan di akun TikToknya. Saya cek di akun TikToknya, ternyata, teman-teman, orang ini, perempuan ini, sepertinya, ini dugaan saya ya, sepertinya orang ini firqahnya ataupun alirannya ataupun arah pergerakannya HTI. Nanti sahabatku semua, saya akan spillkan akun TikToknya. Linknya bisa teman-teman klik di deskripsi di bawah video ini, sahabatku semua. Atau teman-teman bisa klik dan teman-teman cari di TikTok akun ini. Ini nama akun TikToknya. Jadi teman-teman, di dalam video-video yang dia buat di TikTok dia ini, selain dia menyindir, menjelek-jelekan orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi, kebanyakan videonya juga membahas tentang dia ini anti Pancasila, sahabatku semua. Jadi seperti ada satu gerakan yang masif yang dia dakwahkan di akun dia, anti Pancasila, anti demokrasi, anti dengan sistem pemerintahan kita.